Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OKB, kita jumpa lagi di podcast OKB. Kali ini kita spesial dalam rangka memperingati Hari Keluarga yang ke-33 tahun 2026. Keluarga adalah sesuatu yang bermakna untuk setiap orang. Kadangkala kebahagiaan keluarga itu tidak datang dari hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang receh, seperti misalnya, sudah makan belum? Obrolan ringan di meja makan atau sapaan lain. Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan keluarga besar UPT Balai Diklat KKB Pati. Yuk, kita sapa dulu narasumber hari ini. Halo Bu Endang, apa kabar? Eh, s- Baik Bu, kabar baik. Oke, karena kalau tidak baik, saya akhiri nih podcastnya. Oke Bu Endang, kita ngobrol tentang keluarga. Karena kita habis upacara Hari Keluarga, menurut Bu Endang, apa sih makna keluarga buat Bu Endang? Warga kalau menurut saya bukan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang selalu mengupgrade, memperbaiki diri untuk selalu mendekat kepadanya, menuju nanti jalan surga dan harapannya satu keluarga nanti kita bisa kumpul bersama di surganya kelak. Luar biasa, berarti Bu Endang lebih ke nanti setelah kehidupan Iya, di sini baru nanti di akhirat gitu ya Bu. iya. Nah, tips-tipsnya gimana Bu untuk mencapai ke sana tuh? Tipsnya untuk dunia akhirat ya, biar kita itu juga seimbang ya Bu ya. Jadi bukan hanya bahagia di dunia aja, namun nanti di akhirnya song. Nggih. Biasakanlah mulai dari hal-hal yang sekecil dulu. Ada kebersamaan. Mm-mm. Ya, ada kebersamaan misalnya dalam beribadah bersama. Taruhlah kita kan udah diajari ya, sholat misalnya berjamaah dalam keluarga. Walaupun mungkin tidak setiap hari kita bisa kumpul nggih karena punya kesibukan masing-masing. Minimal maghrib, isya atau subuh nggih itu kan waktu yang istilahnya kita semuanya bisa kumpul dalam satu keluarga. Oke, closing statement, pesan untuk keluarga-keluarga di Indonesia, terutama Sobat OKB. Terima kasih untuk semua keluarga yang ada di Indonesia. Manfaatkanlah kesempatan ketika kita masih bisa berkumpul bareng dengan keluarga. Karena ketika salah satu anggota keluarga itu sudah tidak ada lagi, penyesalan terbesar dan kerinduan terdalam adalah pada yang sudah pergi. Nih, jadi jaga, mari kita menjaga, saling menjaga, menghargai, dan kita bagaimana mengakui sebuah keberadaan salah satu ataupun semua keluarga itu dalam keluarga kita. Yeah. Terima kasih Bu Endang, super sekali. Pak Fai, ini kan baru berapa hari di Pati. Pak Faida, apa yang membuat Pak Fai seneng tinggal di Pati? Saya tentu senang di Pati itu kan ada kaitannya dengan finansial kan, ya. Jadi tentu dengan adanya finansial ini dapat membantu ekonomi keluarga, baik itu keluarga itu sendiri maupun mungkin dengan untuk orang lain. Oke, bagi Pak Faida, momen yang paling hangat bersama keluarga itu apa Pak? Momen yang paling hangat itu adalah pada saat keluarga itu kumpul bersama-sama, makan bersama-sama, sehingga dapat curhat-curhatan dalam keluarga tentang apa yang menjadi masalah antara anak yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Curhatnya contohnya kayak apa Pak? Seperti anak-anak itu kan biasa punya masalah dengan teman. Pak, saya ini punya masalah dengan teman. Dia pengen ngajak saya selalu ingin nonton film-film yang horor. Sementara saya kan nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak? Mungkin apakah itu wajib untuk saya turuti kehendak teman-teman atau gimana? Oh, seperti itu. Jadi obrolan tentang teman, tentang apa saja yang terjadi, aktivitas di anak-anak selalu diomongkan di keluarga, seperti itu ya. Oke, Pak Faida, bijak sekali ya. Artinya keluarga benar-benar tahu apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Nah, satu lagi Pak, apa pesan untuk keluarga-keluarga
Mungkin Sobat OKB bisa menerapkan hal yang sama seperti keluarga di Pak Faida. Jadi pesan yang saya harap atau pesankan kepada keluarga-keluarga kita khususnya dalam rangka mengembangkan keluarga kita agar keluarga itu punya ketahanan, kita harus tahu bahwa kasih sayang dalam keluarga itu adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka dan juga dapat menguatkan langkah bagi kedua orang tua anak itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Faida. Begitu Sobat OKB, tips dari Pak Faida. Kita sekarang bersama Kasubag TU UPT Balai Diklat Pati, Mas Arendra. Biasanya yang mengatur di balik layar ketika ada podcast OKB. Nah, sekarang gilirannya yang di balik layar kita tampilkan supaya ada di depan layar gitu. Tadi teman-teman udah ngobrol tentang keluarga. Momennya khusus tentang hari keluarga. Mas Arendra kan juga sudah punya keluarga. Kita mau tahu nih Sobat OKB, kira-kira quality time-nya Mas Rendra dan keluarga itu kemana dan apa, kegiatan apa? Baik, terima kasih Bu Wiwit. Untuk quality time bersama keluarga sebenarnya kalau saya cukup banyak sebenarnya Bu ya. Kalau saya pulang kerja pasti ya pulangnya ke rumah, Iya. nggak kemana-mana, nggak main kemana-mana juga. Jadi menghabiskan waktu itu ya sama keluarga, sama anak, sama istri, sama orang tua gitu. Akhir pekan pun saya habiskan waktu dengan keluarga. Dan mungkin tempat-tempatnya yang di dekat-dekat aja, di kota. Kadang kalau akhir pekan, akhir-akhir ini malah sering kita habiskan waktu untuk olahraga, sepeda Olahraga. bareng atau sekedar jogging-jogging ringan sama keluarga seperti itu. Bu. Oke, jadi Mas Rendra itu ayah yang baik, sosok ayah yang baik karena quality time-nya selalu keluarga. Nggak pernah kemana-mana katanya. Berarti urus saja tanpa iklan gitu ya. Oke, kalau misalnya hari libur itu pasti jalan-jalan atau di rumah aja, Mas? Seringnya ya kadang jalan-jalan, kadang di rumah, Bu. Di rumah itu malah banyak waktu untuk beres-beres di rumah, pekerjaan rumah lah intinya bersama-sama sama anggota keluarga yang lain kita kerjaan rumah seperti itu. Oke, kalau misalnya saya minta Mas Rendra, keluarga coba gambarkan dengan satu kata, Keluarga adalah kasih sayang. kasih sayang. Oke, super sekali. Jadi kasih sayang keluarga adalah kasih sayang, itu representasi dari semuanya kasih sayang. Saling memberi, saling menerima seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Arendra sudah berbagi tentang keluarga. Mudah-mudahan Sobat OKB bisa mencontoh kegiatan quality time dan kasih sayang tadi yang paling penting. Sampai jumpa lagi. Ya. Pemirsa. Nah, ini jumpa lagi dengan Bu Asri. Terima kasih, Bu. Iya, Bu Asri. Ini kan habis upacara nih, hari keluarga. Kira-kira makanan favorit yang Bu Asri buat, yang selalu cepat habisnya kalau dimakan bersama keluarga apa Bu Asri? Iya, untuk makanan favorit sebetulnya kan berbeda-beda ya, tapi ada satu keunggulan menu di kita, Bu, sebetulnya. Apa tuh Bu? Itu adalah ayam goreng. Ayam goreng. Sukanya ayam goreng. Kalau nggak ayam goreng itu makannya nggak banyak. Dan sambal terong. Oke, jadi ayam goreng sambal terong. Iya, Kira-kira semua keluarga bisa bikin nggak masakan itu Bu? bisa. Bisa ya? Pasti. Oh, pasti Iya. bisa. Nah, ini seputar makanan nih. Seputar makanan sudah. Kira-kira kalau misalnya ada momen keluarga lagi makan gitu, ada kira-kira anggota keluarga yang paling susah diajak foto siapa Bu kira-kira Bu? Si kecil. Si kecil susah ya? Iya. Kenapa Bu? Dia masih SMP itu kayak ada malu-malunya gitu loh. Oh gitu. Bahkan di TikTok itu pas ulang tahun saya share di TikTok itu disuruh privasi gitu TikToknya. Nggak mau sekali ya Bu ya? Nggak mau. Oh, jadi kalau foto keluarga itu dicari paling susah sendiri dia? Iya, paling susah. Tuh ya, oke. Terus kira-kira tipsnya apa Bu untuk ketika ada sesuatu yang ingin dibicarakan itu di dalam keluarganya Ibu biasanya ngapain Bu untuk membicarakan sesuatu masalah atau apa kayak itu ngapain? Ya itu mungkin saat kita makan bersama itu Bu. Itu kita bisa
cerita-cerita habis makan itu sebagai tempat curhat intinya. Dan kebahagiaan kita di situ kalau semua pada kumpul gitu, Bu. Itu jadi itu nggak ada salah paham gitu, bisa cerita di situ. Setiap hari selalu makan bersama ya, Bu? Pagi, Iya, sore? iya biasanya makan malam karena ayahnya itu kan pulangnya sore ya, jadi makan malam dan juga itu momen-momen yang jarang karena memang anak-anak kan ada yang di Bandung, ada yang di Solo gitu, ada yang di Semarang. Iya. Jadinya memang kita untuk kumpul itu momen-momen liburan seperti ini, Bu. Oke. Bisa. Tipsnya Bu Asri ya, pas makan Ya. bicara gitu ya. Jadi itu momen yang berkualitas gitu ya, quality time untuk membicarakan masalah. Nah, Iya. terakhir nih Bu Asri, untuk sobat OKB supaya bisa maksudnya menerapkan 8 fungsi keluarga, kira-kira harus gimana nih Bu Asri? Iya. Baik untuk sobat OKB supaya kita dalam keluarga itu adalah selalu kompak, selalu harmonis ya. Kita harus selalu empati dan simpati pada keluarga, Bu. Kita harus selalu memahami akan karakter-karakter dari setiap anggota keluarga karena memang karakter-karakter itu berbeda-beda sehingga kita semua harus memahami dari karakter-karakter masing-masing sehingga kita bisa membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang solid gitu. Oke, karena karakter setiap anggota keluarga berbeda, jadi Iya. kita harus berempati dan memahami. Iya. Intinya itu. Gitu, terima kasih Sobat OKB. Terima kasih Bu Asri. Iya, sama-sama, Bu. Oke, selamat siang Mbak Gadis. Siang, Bu Wiwi. Iya. Ini pertama kalinya Mbak Gadis di OKB ya. Oke, Iya, kita tanya-tanya, ngobrol bareng karena berkaitan dengan momen Hari Keluarga. Mbak Gadis kan udah berapa lama di Pati? Pindah ke Pati, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Itu kan pasti bikin bahagia ya tentunya Mbak ya. Nah, kira-kira yang bikin bahagia apa lagi Mbak selain berkumpul? Selain berkumpul, ya pasti yang utama itu sih ya, Bu. Bisa ketemu sama suami setiap hari, terus Iya. bisa deket sama orang tua. Apalagi sekarang kan orang tua mungkin di usia yang memang kita harus banyak nemenin, mungkin juga udah mulai yang, oh kita harus ngantar orang tua kalau sakit, apa gitu. Nah, mungkin sebelumnya itu kan kesempatan itu mungkin sewaktu di Jakarta kan susah ya. Tapi Susah. sekarang karena di Pati jadi lebih banyak waktu untuk gak cuma untuk suami tapi juga untuk orang tua juga sih, Kak. Oke, berarti keluarga tidak hanya suami tetapi juga orang tua kita harus mengabdi. Oke, kalau tempat-tempat favorit di Pati yang biasa suka Mbak Gadis dan keluarga bersama menghabiskan waktu senggang itu di mana, Mbak? Kalau di Pati biasanya saya suka trekking sih, Bu. Luar biasa. Trekking di mana, Mbak? Gunung apa? Atau Di sini biasanya di daerah Tulungagung itu namanya ada kawasan hutan pinus gitu namanya Gunung Sari. Nah, di situ cocok sekali untuk trekking gitu. Oke. Suasananya dingin, terus juga belum terlalu ramai, jadi ya enak aja buat santai di situ di akhir Oke. pekan. Jadi bisa liburan, sehat juga ya, Mbak ya? Iya. Oke, terakhir nih Mbak, makna keluarga buat Mbak Gadis apa sih? Keluarga itu rumah ya, Bu. Jadi jadi tempat kita pulang, misalkan seharian kita udah capek dengan mungkin kerjaan, terus juga mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi di kantor gitu. Ketika kita pulang itu kan kita kayak Hilang menemukan, capeknya gitu. iya, hilang capeknya. Terus di situ juga keluarga itu selalu bisa menerima kita apa adanya. Kita mungkin gimana pun orang luar mungkin memandang kita, tapi di rumah keluarga itu selalu menerima kita dengan tangan terbuka apapun keadaannya. Closing statement untuk keluarga apa Mbak? Closing statement-nya kalau untuk keluarga mungkin ya itu sih, Bu, tadi tempat kita mengeluarkan keluh kesah kita, kemudian tempat kita saling menunjukkan rasa sayang kita, kemudian juga ya di keluarga itu kita bisa selalu menjadi diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Gadis. Sama-sama, Tipsnya Bu Win. menjadi keluarga menjadi diri kita sendiri gitu ya. Iya. Berarti kalau di luar berarti bukan diri kita gitu. Bercanda banyak. Sampai jumpa lagi. Halo Mas Nuri.
Halo Bu. Iya, Mas Nur ini baru pertama datang di OKB. Rasanya gimana Mas? Deg-degan? Gimana ya Bu? Agak miring-miring Agak jadi deg-degan miring-miring. Ya gimana dilurusin gitu. Mas, dilurusin supaya tidak miring-miring Iya, Mas. siap. Oke, Mas Nuri, ini momen spesial hari keluarga nih Mas Nuri. Kebetulan topiknya ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir. Iya, kira-kira kalau ayah jadi superhero, kekuatan apa yang cocok untuk menjadi ayah yang hebat menurut Mas Nuri? Untuk superhero ayah yang hebat apa ya Bu? Seperti mungkin kayak kalau superhero kok enggak Bu seperti saya. Mhm. Kalau menurut saya kok seperti hewan bunglon aja. Bunglon Iya, yang bisa bisa ganti-ganti berubah-ubah. warna. Ya, Oh, seperti itu. kok bisa jadi bunglon? Kenapa, Mas? Ya karena di setiap perubahan pasti ada sesuatu yang menarik gitu loh Bu, bagi Bukan saya. mendorong, tapi menarik. Menarik Iya. saja. Menariknya seperti apa? Kok saya jadi penasaran? Kepo. Menariknya seperti ini. Nah, kalau seperti hewan bunglon itu kan Mm-mm. dia menempel di mana, dia berubah jadi apa, kan gitu Bu. Karena mungkin hijau jadi hijau. Mungkin untuk kembali ke topik peran ayah, mungkin Iya. harus bisa seperti itu mungkin Bu, menyesuaikan lingkungan dan apa ya, lingkungan dan juga Kebutuhan. kebutuhan juga. Iya. Jadi ketika anaknya minta permen, kita harus jadi permen gitu. Lengket dong. Mungkin bisa juga Bu, Kita biar juga. anak bisa senang, Oke. keluarga harmonis mungkin lah. Oke, Kan, ya Mas. itu tips dari Mas Nuri, jadilah bunglon. Tapi kalau jadi laki-laki bunglon jangan gitu ya. Ini khusus ayah Khusus gitu ya. ayah saja. Artinya ketika bisa jadi bunglon kita lebih bisa apa ya, memahami kebutuhan anak, keinginan anak, jadi keluarga bisa harmonis gitu ya Mas Nuri ya. Seperti itu Bu, kira-kira Oke. seperti itu. Nah, ini dari bunglon kita pindah ke makanan nih Mas. Oh, Mm-mm. Kira-kira makanan favorit di keluarga Mas Nuri apa Mas? ayam Bu. Ayam. Waduh, kembali lagi ke ayam ya. Ayam. Ayam goyeng atau ayam apa? Pokoknya Pokoknya yang- judulnya ayam. Pokoknya ayam. Oke. Yang penting ayam ada sambelnya. Oh, ayam ada sambelnya. Itu tiap hari makan ayam atau hanya momen-momen misalnya seminggu berapa kali gitu? Kalau ayam itu yang penting kalau nggak ayam mungkin nggak makan gitu untuk anak Oh, saya seperti gitu. itu. Jadi orang tua ngikut jadi harus suka Ya. ayam. Kalau saya hampir paling sedikit saja. Kolesterol mungkin. Kolesterol. Iya. Jadi topik hari ini dan juaranya tetap ayam. Oke, terima kasih Mas Nuri. Sampai juga di OKB Oke, selanjutnya. terima kasih. Halo Mbak Rifa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Rifa. Mbak Rifa ceria sekali hari ini. Habis dapat apa Mbak Rifa kok ceria hari ini? Dapat apa ya Bu? Habis dapat rezeki. Alhamdulillah. Rezekinya anak sehat. Oke. Baik Mbak Rifa, tadi teman-teman udah ditanya, kita bicara dan ngobrol tentang keluarga. Kalau boleh tahu nih Mbak Rifa, misal Mbak Rifa dapat undian liburan gratis gitu, seneng kan? Kira-kira Mbak Rifa milih liburan kemana? Liburan kemana ya? Anak saya suka ke gunung, jadi mungkin akan berkali-kali ke Dieng, Bu. Ke Dieng ya? Hmm. Kenapa kok lebih suka ke gunung? Apa sudah referensi ke pantai, ke gunung, ke ini yang paling suka gunung? Kenapa kok bisa suka Kayaknya gunung? emang jiwanya ke gunung, Bu. Oh gitu. Dia suka tempat yang dingin, apalagi kalau pagi-pagi itu kan ada embun, kalau bernafas tuh ada apa uap-uapnya gitu. Anak saya seneng, dia suka berhayal. Ini lagi di Korea di musim dingin gitu. Wih, gitu ya. Jadi back to gunung gitu ya. Oke, Mbak Rifa, kalau misalnya keluarga itu tim ya. Tim kan ada 1, 2, 3 gitu ya, bukan hanya sendiri. Kira-kira menurut Mbak Rifa tim apa yang paling cocok buat menggambarkan keluarga Mbak Rifa? Apa ya, Bu? Karena setiap orang dalam keluarga itu kan perannya masing-masing ya. Mungkin boleh kalau disebut teletabis. Teletubbies berpegang gitu ya. Nah, keluarga saya itu rutinitasnya apalagi kalau lagi lengkap itu sebelum tidur kita bertiga berpelukan. Oh gitu, aduh. Tidur. Jadi ingat masa lalu ya, Teletubbies lalapo gitu ya. Oke Mbak Rifa, saya dengar sering ini ya, punya hobi menanam, pelihara lele, pelihara ikan untuk ketahanan pangan. Coba buat
bagaimana keluarga-keluarga supaya bisa menerapkan hal yang sama seperti Mbak Rifa? Tipsnya aja gimana? Iya, sebenarnya sudah banyak yang tanya tips seperti ini, tapi setelah diberi tips biasanya pasti ada aja yang dikeluhkan. Oh, lahanku nggak ada, gitu. Padahal ketahanan pangan di rumah itu bisa dimulai dari lahan yang sempit sekalipun. Kolam lele itu, bukan cuma kolam lele ya, kolam yang terpal yang tinggal dipakai itu yang ada dari ukuran 50 senti itu bisa. Sudah cukup itu mungkin untuk diisi 100 ekor lele. Mungkin kalau hari ini ditaruh 2 bulan lagi sudah bisa dimakan bersama-sama keluarga. Jadi sebenarnya tuh tidak susah Ibu. Kemudian untuk sayur, sayur itu sebenarnya mudah. Kalau menurut saya mudah, dia bisa fleksibel ditanam di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Karena sekarang kan sudah ada teknologi yang bisa bikin kayak brokoli, kol ditanam di dataran rendah. Saya sendiri sudah pernah tanam brokoli dan kol di dataran rendah dan itu Hidup. hidup. Iya. Tapi memang waktunya agak lama. Nah, rekomendasi untuk keluarga-keluarga itu mungkin bisa dimulai dari sayuran yang mudah ditumbuhkan. Contohnya kangkung dan sawi itu bisa dipanen dalam 21 hari sejak dipindah tanam. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi intinya tidak harus punya lahan banyak, tidak harus punya lahan luas ya. Yang paling penting apa, Mbak? Kemauan gitu. Iya betul, yang paling penting kemauan dan hindari itu rasa jijik ya. Biasanya kan Oke. orang Jijik megang jijik dengan tanah tanah. gitu ya. Oke, nanti kita jalan-jalan ke rumahnya Mbak Rifa, lihat bagaimana kebun hidup dan tanaman atau ternak yang bisa dibudidayakan untuk keluarga. Terima kasih Mbak Rifa, sampai jumpa di OKB selanjutnya. Terima kasih Oke, kembali. selamat datang di podcast OKB Mas Agung. Mas Agung, beliau adalah salah satu personil yang suka mengedit video-video atau bintang tamu atau topik-topik yang ada di OKB. Nah, sekarang beliau menjadi bintang tamu kali ini. Tidak ketinggalan tentunya. Walaupun Mas Agung belum berkeluarga. Artinya, belum punya keluarga sendiri. Tapi ada orang tua, ada kakak, itu kan juga keluarga. Nah, sekarang Mas Agung ketika di rumah nih, kan Mas Agung kan masih sendiri ya, belum berkeluarga. Kira-kira kegiatan apa yang sering dilakukan bersama orang tua di rumah? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Wit. Mm-mm. Ya, benar sekali teman-teman semuanya, pemirsa OKB, saya di balik layar biasanya Bu ya, Iya. di balik layar. Dan pada kesempatan kali ini, kita harus tampil semuanya di Hari Keluarga Nasional. Nah, untuk apa momen yang biasa saya lakukan bersama Bapak, kebetulan orang tua saya kan tinggal Bapak ya, itu adalah biasanya kita ya kadang ke sawah bareng, kemudian juga pernah masak, tapi jarang masak bareng. Ya walaupun masak telur gitu Iya. ya, telur terus sambel yang gampang-gampang gitu. Terus kadang sih sama ponakan ya kita main-main bareng kayak canda bareng untuk mengisi kekosongan kita di rumah kayak gitu. Kalau ke sawah tuh biasanya ngapain, Mas? Lihat sawah atau dan apa gitu? Kalau untuk saya sendiri kan basicnya emang bukan petani ya, Bu ya. Iya. Jadi nggak bisa apa-apa, paling ya membantu bapak. Yang bapak itu memang petani dari dulu itu, dari Iya. kecil beliau. Iya, iya. Ya untuk yang biasa beliau tanam itu ya biasanya padi, terus kacang hijau, sama jagung gitu, biasanya gitu. Oke, jadi selalu bersama orang tua ya Mas ya, tetap meluangkan waktu bersama orang tua. Iya. Bagi Mas Agung sendiri, kira-kira orang tua Mas Agung itu ketika Mas Agung sudah menjadi, ya maksudnya menjadi PNS ya di UPT Balai Diklat Pati, nasihat apa yang paling berkesan selama Mas Agung menjadi seorang anak, kemudian dari kecil sampai dewasa, sampai sekarang menjadi pegawai di UPT Balai Diklat Pati? Kalau untuk nasihat orang tua itu ya terutama ya ibadah Bu, ibadah. Ibadah. Kemudian jangan sombong sama orang lain. Itu pernah dikasih nasihat yang mungkin kecil ya, tapi bagi saya itu sangat besar. Kalau misal ada orang yang jalan kaki, kalau bisa itu
dibonceng. Bapak Hmm. pernah bilang begitu. Kalau bisa itu Siapapun dibonceng. orangnya, Iya, dia siapapun. tidak kenal. Beliau bilang bahwasanya nanti kalau misal kita yang kena musibah ataupun yang lainnya, kita akan dibantu. Jadi ada timbal balik gitu, Bu. Timbal balik. Oh, Kita gitu. membantu dan nanti kita akan dibantu. Dibantu. Mungkin hal kecil ya, Bu ya, tapi yang menurut saya itu ya benar juga kata Bapak gitu. Mm-mm. Kalau untuk dari Ibu, dulu itu beliau berpesan ya, kalau bisa ya hampir sama, terus jangan boros. Kita kan sebagai calon kepala keluarga itu kan harus Iya, bisa manage uang manage dengan keuangan. baik, Iya, kemudian dapat memimpin keluarga kita nantinya, dan ya itu jangan sombong sama orang lain. jangan sombong dan ketemu siapapun di jalan dibonceng. Dibonceng, Gitu. ya minimal disapa. Apalagi kalau cewek. Wah, itu. Canda ya. Oke, terakhir Mas Agung. Kalau Mas Agung di momen misalnya ya, kata-kata apa yang ingin Mas Agung ucapkan untuk orang tua? Kata-kata yang agak panjang Bu ya, Iya, tapi mungkin ini boleh. ya. Yang penting tidak lebih dari 2 hari. Ya terima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah sabar merawat saya dan Kakak ya. Terima kasih atas semua jeripayahnya, semua tenaga, semua biaya ataupun hal-hal yang membuat kami bisa sampai sejauh ini. Terima kasih doa-doa yang Engkau panjatkan. Mungkin dikala kita masih tidur, beliau itu sholat tengah malam itu ya, Mm-mm. untuk bisa nanti anaknya menjadi lebih sukses, kemudian anaknya menjadi orang yang baik, tidak seperti beliau sebelumnya gitu. Iya, berarti karena doa orang tua, Mas Agung dan kakak Mas Agung bisa seperti ini Iya. sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Agung. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selamat siang Mas Wiwit. Ini double Wiwit berarti. Iya. Ini Mas Wiwit juga pertama kali di podcastnya OKB. Tadi teman-teman udah ngobrol banyak tentang keluarga, tapi saya kepo nih dengan keluarganya Mas Wiwit. Katanya Bang Toyib nggak pulang-pulang. Itu gimana ceritanya Bang Toyib nggak pulang-pulang? Nah, kapan pulangnya Mas? Pulangnya kalau pas awal gajian itu. Awal gajian baru pulang gitu. Jadi memang dicari kalau gajian. Ya, Oh, nggak juga. Juganya gimana Mas? kasih sayang juga masih ada. Masih ada. Contohnya? Ya, Contohnya hal-hal kecil yang menunjukkan kasih sayang. Contohnya kayak apa Mas? ya setiap waktu itu menghubungi Menghubungi keluarga sendiri ya, bukan keluarga orang lain ya. Oke. Kemudian bertanya tentang apa biasanya kalau topik-topik yang dibicarakan kalau pas telepon kayak gitu tentang apa? tentang Tentang anak, soal sekolah. sekolah. Anaknya sudah sekolah? Ya. Oke. Biasanya intensitasnya untuk menghubungi keluarga itu berapa hari sekali atau setiap hari harus ada telepon, harus gimana, video call atau gimana? Setiap hari pasti Setiap harus hari. gitu kan. Harus. Keluarga. Oh iya, kalau misalnya tidak telepon pasti ada konflik gitu. Ya bukannya konflik, kekhawatiran jiwa itu ada. Oh gitu. Anak gimana, istri gimana gitu. Iya. Yang penting baik-baik gitu ya, Baik. walaupun jarak dan waktu memisahkan. Wah, nggak jelas. Oke, saya ingin tahu nih terakhir tipsnya untuk menjaga tetap keluarga itu tetap tangguh, berketahanan, harmonis tuh gimana walaupun jarak memisahkan. Yang pertama itu ya saling kepercayaan, Percayaan, terus saling terbuka, ada apa-apa ngomong. ngomong, iya. Keuangan juga. Keuangan juga. Intinya keuangan itu. Keuangan, yang paling penting Iya, keuangan. keuangan. Jadi harus jadi bendahara yang Ya. teliti dan bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Karena ini laki-laki tanpa selain perempuan untuk memanajemen ekonomi nggak bisa. Gitu. Ya, Harus ada perempuan. perempuan itu sangat penting Penting. untuk berperan. Itu. Ingat perempuan itu sangat penting. Oke, terima kasih Mas Wiwit. Sampai jumpa lagi di OKB selanjutnya. Oke, baik Sobat OKB, kita sudah ngobrol tentang makna keluarga di UPT Balai Diklat KKB Pati tentunya. Tadi sudah bersama Mas Agung, Mbak Gadis, Mbak Rifa, dan sebagainya.
setinggi apapun pencapaian di luar, rumah yang hangat dan keluarga saling bisa untuk menguatkan, tetap menjadi tempat terbaik untuk kembali. Semoga podcast ini bisa menginspirasi Sobat OKB semua dan kita bisa kembali kepada keluarga. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa, salam OKB. Terima kasih.